Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Galih Megawulan dengan nomor NIM 18420623 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Publik. Yang pertama, apa itu COVID? COVID adalah virus corona yang trending atau menjadi topik hangat sejak 2 pekan terakhir, yaitu pada bulan Januari 2020. Virus ini mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut nyawa ratusan orang hanya dalam waktu 2 pekan. Virus ini pertama kali muncul di pasar hewan di kota Wuhan, Cina, dan diselidiki virus ini berasal dari hewan dan makanan laut seperti ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga virus ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga virus ini menyebar dari hewan ke manusia, kemudian manusia ke manusia yang lainnya. Gara-gara virus corona ini menyebabkan runtuhnya perekonomian dunia. Bank Dunia memproyeksi tahun ini perekonomian global bakal mengalami resesi terburuk dalam 80 tahun terakhir. Dilansir dari CNN, pandemi yang telah menginfeksi sekitar 7 juta orang di seluruh dunia membawa banyak negara mengeluarkan kebijakan bagi penduduknya untuk melakukan kegiatan di rumah dan membuat pelaku usaha tidak mampu menjalankan bisnis. Sementara itu, untuk krisis finansial global pada tahun 2008 ini terjadi dengan epicentrum di Amerika Serikat dengan dampak paling besar di negara-negara yang memiliki ketergantungan dengan sektor keuangan Amerika Serikat dan Eropa. Kemudian, cadangan devisa Indonesia saat itu tercatat 51,6 miliar US dollar. Krisis waktu itu hanya berdampak pada korporasi besar dan sektor yang terdampak adalah keuangan, terutama perbankan dan capital market. Krisis terjadi pada korporasi besar, khususnya yang memiliki wajiban utang luar negeri yang sangat besar. Contohnya Indonesia. Dampak pandemi di perekonomian di Indonesia sendiri, yang pertama, meluasnya PHK, di mana hal ini disebabkan karena banyak usaha-usaha atau perusahaan yang bangkrut. Yang kedua, kontraksi PMI manufakturing. Yang ketiga, kinerja impor, di mana kinerja impor dan ekspor terkendala karena setiap negara dibatasi untuk keluar masuk barang ataupun orang, karena untuk mencegah menularnya virus corona. Yang keempat yaitu dampak inflasi. Dampak inflasi ini terjadi karena masyarakat dihimbau untuk di rumah saja dan pengusaha ataupun mereka yang mempunyai bisnis tidak dapat menjual makanan ataupun bisnis mereka. Yang kelima, pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Hal ini juga dikarenakan karena pembatasan antar negara untuk menanggulangi virus corona. Yang keenam, menurunnya jumlah wisman atau wisatawan mancanegara. Ini sangat berdampak pada sektor pariwisata, apalagi di Indonesia seperti di Bali, Lombok, dan yang lainnya. Yang ketujuh, kehilangan pendapatan sektor layanan udara, seperti pada nomor 5, pembatalan penerbangan domestik dan internasional. Yang kedelapan, penurunan okupansi hotel. Ini sangat juga berdampak pada sektor hotel dan pariwisata karena akibat pandemi ini, hotel-hotel terpaksa memutar otak untuk tetap bisa menjalankan karyawannya dan tidak memecat demi untuk mendapatkan uang dengan cara lain, seperti membuka laundry, seperti bisa order makanan hingga rumah. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah melakukan era new normal. Apa itu new normal? New normal adalah perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan
di tengah pandemi COVID-19. Himbauan dari pemerintah ini menganjurkan agar kita bisa hidup berdampingan dengan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa di seluruh dunia. Untuk merealisasi skenario new normal, saat ini pemerintah telah menggandeng seluruh pihak yang terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli, dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP untuk memastikan masyarakat cepat beraktivitas kembali namun tetap aman dari virus ini. Hal ini dapat dilakukan dengan baik dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dengan manusia lainnya, dan juga sering-sering mencuci tangan. Tidak lupa yaitu untuk meminum vitamin untuk daya tahan tubuh. Pada pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini menyadari perlu penanganan serius untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan juga keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Prioritas anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2020 didorong untuk menjadi prioritas dalam mendukung penanganan COVID-19 yang terjadi saat ini. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, mengatakan untuk mengatasi persoalan tersebut memang harus dilakukan secara serius sebab wabah ini mengganggu seluruh sektor, baik kesehatan, kondisi sektor sosial ekonomi, dan dunia usaha. Selanjutnya, pemerintah juga sudah memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi. Beberapa jaring pengaman sosial yang sudah dilakukan adalah peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya. Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha juga telah dilakukan pemerintah agar mereka tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui korporasi erat dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan perbankan nasional untuk bagaimana sektor bisnis, sektor usaha, dan sektor real tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Berbagai program untuk dunia usaha diantaranya memberikan dukungan insentif di bidang perpajakan, pengurangan lartas impor, serta berbagai kebijakan dan relaksasi di sektor keuangan. Pemerintah dalam konteks ini menahan agar dampak ekonomi tidak mengakibatkan kebangkrutan. Ketika corona berhenti, proses recovery-nya bisa berjalan dengan baik. Proses recovery ini mungkin akan di kuartal 3 atau kuartal 4. Dan mungkin masih tersisa di kuartal 1, 2, dan 3 di tahun depan. Itu saja presentasi dari saya, sedikit yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana pemerintah Indonesia dapat menanggulangi dan mengatasi akibat pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat hidup seperti biasanya dan dijauhkan dari hal-hal buruk serta membahayakan bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.